Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Umi dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan investasi spiritual dan perencanaan pensiun dan waris. Investasi spiritual adalah upaya untuk membangun dan memperkuat aspek spiritual atau keagamaan seseorang sebagai bentuk investasi jangka panjang yang tidak hanya berpengaruh pada kehidupan di dunia, tapi juga di akhirat. Investasi spiritual mengacu pada kegiatan atau tindakan yang dilakukan seseorang untuk meningkatkan kualitas hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Adapun tujuan investasi spiritual yang pertama yaitu meningkatkan kualitas hidup melalui ketenangan batin, kebahagiaan, dan kedamaian. Yang kedua yaitu mendapatkan keberkahan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, memperbaiki hubungan sosial dengan sesama melalui sikap yang baik dan beretika. Yang keempat, meningkatkan kepedulian terhadap sesama dengan memberikan kontribusi yang positif bagi komunitas dan lingkungan. Untuk kegiatan investasi spiritual seperti ibadah rutin, dengan melakukan ibadah harian dengan konsisten seperti sholat, doa, atau meditasi. Yang kedua yaitu sedekah atau zakat, dengan memberikan sebagian harta kepada yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian dan ketaatan kita kepada Tuhan. Yang ketiga yaitu membaca kitab suci, mempelajari dan memahami ajaran agama secara mendalam. Kemudian yang keempat yaitu mengikuti kajian atau kelas keagamaan, dengan memperkaya pemahaman agama melalui kajian atau kelas yang diadakan oleh lembaga atau komunitas agama. Kemudian yang kelima yaitu menjalin hubungan baik dengan sesama, dengan cara menolong orang lain, menjadi relawan di kegiatan sosial, dan berbagi ilmu. Kemudian langkah-langkah perencanaan investasi spiritual. Yang pertama yaitu identifikasi tujuan. Nah, tentukan apa yang ingin dicapai melalui investasi spiritual. Yang kedua yaitu pilih kegiatan yang sesuai, dengan tentukan kegiatan spiritual yang paling relevan dengan tujuan. Kemudian yang ketiga, buat jadwal. Alokasikan waktu khusus dalam keseharian untuk kegiatan spiritual. Yang keempat yaitu evaluasi berkala. Lakukan refleksi diri untuk mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai. Yang kelima yaitu tingkatkan secara bertahap. Tambahkan kegiatan atau tingkatkan intensitas jika sudah terbiasa. Kemudian pembahasan kedua, perencanaan pensiun dan waris. Perencanaan pensiun adalah proses perencanaan keuangan untuk memastikan seseorang dapat hidup nyaman dan sejahtera setelah tidak bekerja lagi atau memasuki masa pensiun. Sedangkan perencanaan waris adalah proses pengaturan harta atau aset yang ditinggalkan kepada ahli waris setelah seseorang meninggal dunia. Tujuan perencanaan pensiun dan waris yang pertama, mencapai keamanan finansial di masa pensiun dengan menjamin kebutuhan dasar di masa pensiun terpenuhi tanpa harus bergantung pada orang lain. Yang kedua, menghindari konflik keluarga dengan membuat waris secara jelas untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Yang ketiga, mengelola harta dengan bijak dengan cara secara tepat dan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Yang keempat, menjamin kesejahteraan ahli waris dengan cara memberikan warisan kepada ahli waris sebagai bentuk tanggung jawab. Adapun langkah-langkah perencanaan pensiun yaitu yang pertama, identifikasi kebutuhan di masa pensiun. Tentukan gaya hidup yang diinginkan dan estimasi biaya hidup di masa pensiun. Yang kedua yaitu hitung jumlah dana yang dibutuhkan. Lakukan perhitungan jumlah dana yang diperlukan untuk hidup nyaman selama masa pensiun. Kemudian yang ketiga, mulai menabung sejak dini. Alokasikan sebagian penghasilan setiap bulan untuk tabungan atau investasi pensiun. Kemudian yang keempat, pilih instrumen investasi yang sesuai, yaitu pilih investasi yang aman dan dapat memberikan hasil optimal seperti reksadana, saham, atau properti. Kemudian yang terakhir, pantau dan evaluasi. Lakukan monitoring terhadap investasi secara berkala untuk memastikan bahwa rencana pensiun berjalan sesuai target. Adapun langkah-langkah perencanaan waris yang pertama yaitu identifikasi aset. Buat daftar seluruh aset yang dimiliki termasuk properti, tabungan, investasi, dan barang berharga lainnya. Yang kedua, tentukan ahli waris. Putuskan siapa saja yang akan menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Yang ketiga, buat surat wasiat. Yang keempat, konsultasi dengan ahli hukum. Jika diperlukan, konsultasikan dengan notaris atau ahli hukum untuk memastikan legalitas surat wasiat. Kemudian yang terakhir, sosialisasikan kepada keluarga. Beritahukan rencana pembagian waris kepada keluarga untuk menghindari konflik di kemudian hari.
Adapun contoh instrumen investasi pensiun, yang pertama, dana pensiun perusahaan. Program pensiun yang disediakan oleh perusahaan tempat bekerja. Yang kedua, asuransi pensiun, produk asuransi yang dirancang khusus untuk masa depan. Kemudian, reksadana pensiun, investasi melalui reksadana yang dirancang untuk keperluan pensiun. Yang keempat, ada properti. Di sini, investasi dalam bentuk properti seperti rumah atau apartemen yang bisa disewakan. Yang kelima, yaitu saham atau obligasi. Saham atau obligasi di mana investasi di pasar modal untuk jangka panjang.